Halo guys, Assalamualaikum. Saya Sofia Dara Maria. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang Mr. Jeffrey ajarkan di kelas Inclusive and Differentiation. Dan untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prinsip pembelajaran pendidikan inklusif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari inklusif itu sendiri. Inklusif sendiri adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua adalah tujuan dari inklusif. Jadi tujuannya sendiri adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau juga memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang ketiga adalah prinsip tentang pendidikan inklusif. Kunci utama yang menjadi prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik memiliki dan tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Untuk penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional meliputi beberapa kurikulum, yaitu akselerasi, duplikasi, simplikasi, substitusi, dan omisi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang akselerasi. Jadi, kurikulum akselerasi adalah kurikulum atau program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Model ini diterapkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa, serta juga yang memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Untuk yang kedua adalah kurikulum duplikasi. Model duplikasi adalah model kurikulum yang digunakan untuk PDBK, sama juga dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta non-PDBK. Mungkin hambatan yang mereka lalui tidaklah cukup berat, tetapi masih bisa mengikuti pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah simplikasi atau modifikasi. Kurikulum ini disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan peserta PDBK. Modifikasi ini dapat kita lakukan dalam salah satu atau lebih dari hal-hal berikut ini, yaitu tujuan, isi, metode, dan juga cara penilaian. Yang keempat adalah substitusi. Beberapa bagian dari kurikulum ini diganti dengan yang sesuai kurang lebih setara. Contohnya adalah kegiatan menggambar yang tidak perlu kita berikan kepada anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa melihat, seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah omisi. Kalau untuk kurikulum omisi ini adalah beberapa aspek dari kurikulum tersendiri ini ditiadakan dan menyesuaikan dengan peserta PDBK. Jadi untuk peserta PDBK ini memiliki tingkat-tingkatan atau kelas tersendiri, yaitu yang pertama adalah kelas inklusi penuh, kelas cluster, kelas pull out dan cluster, dan yang kelima adalah kelas pengintegritas. Untuk diferensiasi sendiri memiliki 2 poin penting, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Untuk poin pertama adalah diferensiasi konten. Jadi di sini memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah tiered content, yang kedua providing variety of materials, yang ketiga adalah presentation style, yang keempat scaffolding, yang kelima learning contracts, dan yang terakhir adalah compacting. Untuk yang diferensiasi proses juga memiliki 6 poin penting. Yang pertama juga adalah tiered activity, yang kedua learning center, yang ketiga interactive journal, yang keempat adalah jigsaw, yang kelima adalah graphic organizer, dan yang terakhir adalah manipulative. Sekian untuk penjelasan materi yang saya pahamin beberapa bulan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.